Hola, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Balik lagi sama saya Ibu Tian. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang mungkin keluar pada saat UKOM perawat. Pastinya yang tingkat akhir udah pada deg-deg ser. Soalnya tahun ini adalah tahun pertama pemberlakuan exit exam. So guys, jangan lupa ayo tetap santuy tapi tetap kita belajar. Jadi sambil rebahan, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama latihan soal untuk menghadapi UKOM perawat. Selain itu juga kalian bagi adik-adik nih yang belum tingkat 3, oke deh. Kalian juga bisa latihan soal pakai soal-soal kayak gini ya, biar semakin sukses kalau ada ujian. Selamat belajar. Oke, ayo kita mulai. Nah, saya langsung ngasih bold dan ngasih warna biru pada pertanyaannya. Seperti tips saya yang sudah-sudah, untuk menghadapi UKOM atau ujian lainnya, jangan lupa untuk mempersingkat waktu, dibaca dulu pertanyaannya atau suruhan dari soal tersebut. Nah, ini saya langsung ngebold dan biruin. Apakah langkah selanjutnya yang dapat Anda sarankan pada pasien? Jangan lupa diambil kata kuncinya, langkah selanjutnya. Baru kemudian Anda baca soalnya. Anda. Formal amat. Oke, kita mulai ya. Soal pertama, seorang perempuan 21 tahun datang ke klinik dokter dengan keluhan perih ketika berkemih. Ia juga mengeluhkan underwearnya itu selalu terasa basah dan kemaluannya gatal. Pasien telah menikah dan memiliki 1 anak. Hasil pengkajian yang didapatkan adalah adanya keputihan dan berbau tidak sedap. Dokter mengatakan bahwa pasien menderita infeksi karena jamur dan ia diberikan obat albotil untuk vagina. Apakah langkah selanjutnya yang dapat Anda sarankan pada pasien? Pilihan jawabannya: A. Menyarankan pasien untuk meminum obat sampai habis, B. Mengganti underwear baru, C. Menggunakan pembalut agar underwear tidak basah, D. Sering-sering membersihkan vagina, dan E. Memeriksakan suaminya ke dokter. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E. Memeriksakan suaminya ke dokter. Jadi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyarankan pasien untuk memeriksakan suaminya ke dokter. Kenapa? Yang pertama, kenapa jawabannya E, yaitu untuk mengetahui sumber penularan jamur. Kan dia sudah menikah nih. Nah, siapa tahu tertularnya dari suaminya atau mungkin dari sumber yang lain. Lalu untuk mencegah kejadian infeksi berulang. Jadi kalau misalnya sumbernya yang lain bukan dari karena hubungan seksual dengan suaminya, dicurigai suaminya juga memiliki penyakit seperti itu. Nah, dengan memeriksakan suaminya kita juga bisa mencegah kejadian infeksi berulang. Lanjut, soal 2. Seorang perempuan 67 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengeluh lemes dan pandangan kabur. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sering buang air kecil tengah malam, semakin sering mengantuk, dan menjadi sangat suka makan. Terdapat riwayat diabetes pada keluarga pasien. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan pertama kali? Jangan lupa ya, baca dulu pertanyaannya. Pilihan jawabannya: A. Mengukur kadar gula dalam darah, B. Menganjurkan pasien untuk tidur, C. Menganjurkan keluarga pasien untuk jangan memberikan makanan manis, D. Memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes, E. Mengambil data genogram pasien. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Yang harus kalian lakukan adalah A. Mengukur kadar gula dalam darah. Why? Mengapa? Karena yang pertama dari kasus itu kita tuh udah bisa lihat tanda-tanda orang dengan diabetes tuh ada lah di kasus itu. Lalu kenapa kita harus cek dulu nih gula darahnya supaya kita tuh mencegah kondisi yang lebih fatal. Misalnya ternyata gulanya itu
kadar gula dalam darah pasien maksudnya tuh lagi rendah banget gitu, dia lagi hipo atau malah dia hyper banget. Nah, itu pencegahannya bisa langsung dilakukan segera gitu biar nggak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Lalu, of course, dapat menentukan langkah selanjutnya dengan cepat. Pilihan jawaban lain tuh benar juga sih, tetapi dapat dilakukan ketika sudah mengetahui penyebab pasien mengalami manifestasi klinis atau gejala-gejala yang ada di kasus gitu. Jadi udah ditangani dulu, stabil dulu, baru deh kalian penkes dan lain-lain. Soal nomor 3, apakah persiapan yang harus Anda lakukan sebelum pasien pulang? Nah, kasusnya nih kayak gini. Ada seorang perempuan 79 tahun dirawat di rumah sakit karena diabetes mellitus. Saat ini, pasien sudah tidak lemas dan siap untuk pulang. Pasien adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal sendiri bersama suaminya. Ingat ya, tinggal sendiri bersama suaminya. Nah, ketika Anda mengkaji, didapat data bahwa pasien masih mengeluh pusing jika pagi hari. Pilihan jawabannya yang A, mengkaji kesiapan rumah yang cocok untuk lansia. B, menganjurkan pasien untuk tidak jadi pulang. C, menganjurkan pasien untuk mempertimbangkan tinggal di panti. D, menganjurkan pasien untuk makan makanan manis ketika pusing. E, menganjurkan pasien untuk minum minuman manis. Nah, jawabannya udah pasti yang D dan E itu bisa lah kalian anulir langsung kan. Terus yang ABC gimana? Nah, jawaban yang paling tepat tuh A. Mengapa A? Kenapa harus dikaji dulu nih rumah yang cocok untuk lansia? Karena mengkaji rumah pasien yang dalam hal ini pasien kita tuh udah lansia, terus punya penyakit juga, itu dilakukan untuk mencegah resiko cedera yang mungkin terjadi pada pasien. Lalu, setelah dikaji rumahnya, terus diketahui dong kekurangannya di mana. Nah, itu bisa disiasati, jadi dipersiapkan dulu gitu. Karena persiapan rumah yang baik itu disesuaikan dengan kebutuhan lansia dan dapat dilakukan untuk memudahkan lansia tetap aktif beraktivitas sendiri. Lalu soal nomor 4, apakah yang Anda ekspektasikan menjadi tanda dan gejala diabetes mellitus pada pasien tersebut? Nah, kasusnya ada perempuan 58 tahun datang ke klinik karena mencurigai bahwa ia mulai terkena diabetes. Pasien mengatakan memiliki riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, apa nih yang menjadi tanda dan gejala yang kalian ekspektasikan waktu ketemu pertama kali sama pasien kayak gini? Apakah kalian akan mengekspektasikan dia hanya akan lemas, pusing, mual, muntah, atau poliuria? Jawabannya adalah E, yang poliuria. Why? Karena, mengapa E? Pilihan jawaban yang lain itu adalah manifestasi klinis yang umum juga terjadi pada penyakit lain. Yang harus kalian ingat adalah manifestasi klinis DM itu yang paling khusus itu kalian bisa singkat dengan 3P alias polidipsi, polifagi, dan poliuria. And then, last question. Apakah pendidikan kesehatan yang dapat Anda berikan pada pasien tersebut? Nah, kasusnya nih gini. Ada pasien perempuan 28 tahun dibawa suaminya ke UGD karena lemas setelah muntah berwarna kekuningan. Pasien tersebut mengeluh nyeri epigastrik skala 8 dan merasa perutnya penuh. Walaupun ia belum makan sejak kemarin siang. Ia didiagnosa menderita gastritis. Nah, untuk pertanyaan yang tadi nih, pilihan jawabannya tuh yang A, kalian akan memberikan penkes diet tinggi kalori. B, sering minum teh anget, lalu segera makan yang banyak. D, makan porsi kecil namun sering. Dan E, konsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang menjadi jawaban paling tepat adalah D, makan porsi kecil tetapi sering. Kenapa sih D? Kenapa orang gastritis harus makan porsi kecil tapi sering? Kenapa nggak langsung banyak aja gitu? Nah, porsi kecil tuh membantu banget kerja lambung agar tidak terlalu berat.
Dan porsi makan yang sering itu untuk mencegah lambung dalam kondisi yang kosong. Soalnya kalau kosong jadi lebih rentan gitu loh untuk dinding-dinding lambungnya tuh iritasi, luka, erosi karena asam lambung yang berlebihan. Demikian.